bagian bawah Bapak meliputi inspeksi, palpasi, dan juga gerakan pada alat gerak Bapak. Namun mungkin sedikit ada tidaknya karena mengharuskan Bapak melepas pakaiannya bagian bawah terlebih dahulu. Apakah Bapak bersedia? Nah itu kan yang concern. Itu tuh juga ada di checklist. Jangan lupa. Terus Bapaknya bersedia, Bapak jika Bapak bersedia, Bapak silakan menuju bed terlebih dahulu, berdiri di depan bed. Saya izin cuci tangan dan mempersiapkan alat. Yang disiapin alatnya apa? Ada medline. Terus kalian jangan lupa cuci tangan. Walaupun cuci tangannya nggak yang aseptik, ya tetap 6 langkah, tetapi nggak yang nggak yang diliatin banget gitu loh, nggak yang sampai 5 menit gitu minimal, enggak. Cuci tangan. Terus habis itu pemeriksaan pertama kita langsung ke inspeksi. Oke, misalnya bapak ini, jadi itu besok pasien itu tetap ini lepas celana. Jadi biasanya pakai boxer kalau yang inferior. Pertama kita inspeksi dulu. Nah inspeksi itu meliputi apa? Nanti kita bilang aja, baik saya akan melakukan inspeksi terlebih dahulu ya Bapak. Terus habis itu kalian ngomong, saya akan melakukan inspeksi pada bagian anterior atau depan, lateral samping, samping kanan kiri, dan posterior bagian belakang. Terus habis itu kalian tuh waktu inspeksi itu benar-benar ngeliat, ya, ngeliat gini gimana, sampingnya gimana, belakangnya gimana, yang sebelah sana juga gimana. Terus gimana ya, kayak buat meyakin dokternya itu kalau kalian benar-benar inspeksi gitu. Terus habis itu kalian laporannya itu paling gampang itu tuh DIMS, deformitas, inflamasi, muscle wasting, dan juga psychiatric. Ada apa enggak tanda-tanda seperti itu? Terus kalau misalnya pada ekstremitas inferior itu tuh ada khasnya pada bagian panggul atau pelvic, itu ada pelvic tilting. Pelvic tilting itu gimana? Jadi panggulnya itu nggak setara. Biasanya itu karena ada deformitas pada tulang belakang. Itu. Terus habis itu dilihat lututnya dilihat apakah ada genovalgum ataupun genovarum. Dilihat. Nah, terus habis itu pasien habis diinspeksi itu disuruh jongkok. Baik Bapak boleh jongkok. Baik boleh berdiri lagi Pak. Baik pasien dapat melakukan gerakan jongkok. Terus habis itu disuruh ke bed pemeriksaan nas. Bapak boleh ke bed pemeriksaan. Nah, pas Bapaknya jalan, kalian tuh melihat gait-nya Bapaknya itu gimana, cara jalan Bapaknya itu kayak gimana. Baik pasien datang dengan normal gait. Lalu nunggu. Oh iya. Nah, terus habis itu kalian akan melakukan habis inspeksi, pasien udah berbaring, kalau udah melaporkan normal gait dan lain-lain. Biasanya kalau misalnya masih semester 1 masih normal semua ya, jadi normal gait. Terus habis itu dilakukan pengecekan ngukur true leg length sama apparent leg length sama lingkar paha. Udah tahu kan di mana aja? Itu leg length ini kan? Leg length sini dari sipo sampai malleolus, terus sipo malleolus. Jadi ukuran itu aku sih biasanya dari apparent ya. Nah dari apparent itu kan dia dari sias nih. Dari sias itu ada penonjolan kan. Nah penonjolan kan gini, saya akan melakukan pengukuran apparent leg length dari sias sampai ke malleolus yang bagian kanan atau dextra sebanyak 3 kali. Jadi kalian sambil ngomong tuh sambil ngerjain biar nggak habis waktu. Tuh, terus kalau misalnya medline kan kayak bisa di reset gitu kan. Terus di reset, tarik lagi 2-3 kali, kiri juga, terus laporkan baik tidak ada perbedaan ukuran pada apparent leg length kanan dan kiri, simetris. Terus dari itu true leg length. True leg length dari sipo tuh tajuk pada bagian bawah ini. Maksud sipunya terus ke kanan kiri sama-sama 3 kali. Terus dilaporkan apakah ada perbedaan ukuran atau tidak. Terus habis itu mengukur lingkar paha. Jadi seperti itu kan mengukur lingkar paha kan sekitar 10 cm di atas patella. Tapi kalau misalnya kalian mengukur kayak gini dulu itu kan bakal lama. Jadi kalian apalin aja kalian kalau misalnya kalau aku ya tipsnya aku tuh satu jengkalku itu sekitar 20 cm. Jadi kalau misalnya satu jengkalku segini berarti setengahnya segini. Ini berarti segini di sini diputar. Nah, dapatkan 3 kali sama 3 kali kanan kiri, dilihat apakah ada perbedaan ukuran atau tidak. Sudah habis. Ini tuh khasnya ini yang paling sering lewat nih, ngukur. Jadi habis inspeksi, ingat habis inspeksi ngukur dulu baru palpasi, jangan habis inspeksi langsung palpasi.
Terus habis itu kita akan melakukan teknik palpasi. Nah, palpasinya kita kan ada 3 daerah tuh, 3 regio. Yang pertama ada panggul, lutut, sama ankle atau tumit. Pertama itu panggul. Panggul itu nanti yang dipalpasi itu adalah dari regio inguinalisnya. Dari regio inguinalis sampai musculus adductor yang ngomong sampai magnus. Jadi gini, apakah jadi Pak? Apakah jadi Pak? Jika jadi mohon disampaikan ya Pak. Sambil ditanya-tanyain. Apakah jadi Pak? Apakah jadi Pak? Apakah jadi Pak? Apakah jadi Pak? Gitu. Terus habis itu baru yang lutut atau regio genu. Daerah lutut dipalpasi aja. Apakah jadi Pak? Apakah jadi Pak? Apakah jadi Pak? Apakah jadi Pak? Itu kanan kiri. Terus habis itu baru yang ke ankle. Ankle tuh biasanya yang dipalpasi adalah yang bagian malleolusnya nih, kanan kiri, medial sama lateralnya. Terus habis itu telapaknya, bagian belakang, jari-jarinya sama punggungnya. Tanya ada kanan kiri atau tidak. Terus kanan kiri. Terus habis itu habis palpasi sudah selesai dilaporin. Laporannya gimana? Biasanya kalau palpasi itu tidak ada tanda-tanda gravitasi, massa abnormal, terus habis itu tidak ada tanda nyeri, sama apa lagi? Dari gravitasi abnormal, nyeri, perubahan suhu. Itu. Biasanya kalau misalnya semester 1 masih normal kok, jadi kalian nge-spam kayak gitu aja nggak apa-apa sebenarnya. Terus habis itu kita perubahan pergerakan ROM. Terus pergerakan ROM, makanya kenapa penting untuk nanya lokasinya di mana? Karena kalau untuk pergerakan ROM itu seharusnya dimulai dari yang sehat dulu, baru yang sakit. Jadi misalnya pasien itu sakit, mengeluhkan sakit di sebelah kiri, jadi kita berarti startnya yang sebelah kanan. Jadi untuk pergerakan ROM nanti kita pasif dulu, baru nanti aktif. Jadi pasifnya gimana? Kita yang gerakin dulu. Baik Bapak, saya akan melakukan pergerakan pada bagian tidak Bapak, apakah kita sebentar ya Pak. Menggerakkan secara abduksi. Terus habis itu boleh digerakkan pakai kanannya seperti tadi. Oke, kaki kirinya. Oke, tidak ada keterbatasan ROM pada pasien. Terus adduksi ke dalam. Baik Bapak, boleh Pak digerakkan. Oke, kaki kanan ke kiri, tidak ada keterbatasan ROM. Terus fleksi Bapak. Udah digerakkan Pak, kaki kanan kaki kirinya. Oke, kiri. Oke. Terus habis itu baru rotasi interna sama eksterna. Nah, kalau rotasi eksterna sama interna itu tuh kita yang menggerakkan. Ini rotasi interna, yang dilihat tuh bagian sininya. Ditanya apakah nyeri Pak? Apakah nyeri Pak? Terus dilakukan di kaki kiri juga. Terus habis itu sebenarnya tuh kan ada ekstensi ya. Ekstensi kan tapi harus tengkurap pasien yang membalikkan badan. Nah itu tergantung kelompok kalian. Kalau kelompok kalian diajarinnya atau sepakatnya di akhir, ya berarti nanti di akhir. Tapi kalau biasanya aku itu emang tetap habis fleksi kayak gini, tak suruh tengkurap dulu terus balik lagi. Itu. Jadi misalnya diambil nih tengkurap terus dinaikin, itu udah. Terus habis itu kita lanjut ke regio genu atau bagian lutut. Daerah lutut, fleksi, terus ekstensi. Oke Bapak boleh ikuti sebelah kiri. Oke, tidak ada keterbatasan ROM. Terus habis itu rotasi internal sama eksternal. Internal itu masuk, eksternal itu keluar. Dilakuin di kaki kanan dan kaki kiri. Yang lakuin adalah kita, gitu. Terus habis itu terakhir itu kan yang ankle nih, bagian tumit. Nah, ankle ini sebenarnya ada beberapa ajaran. Ada yang dengan berbaring, ada yang dengan berdiri, ada yang dengan duduk menggantung. Kalau kalian gimana diajarinnya? Semuanya. Semua ya? Terus nanti kayak terserah. Ya, oh iya, sebenarnya soalnya tuh itu tuh sebenarnya sama aja, hasilnya tuh juga sama aja. Interpretasi hasilnya tuh sama, cuma ya tergantung kesepakatan SGD kalian aja sih, biar sama, biar kayak kesepakatan SGD itu biar apa ya? Jadi dokternya tuh paham kalau misalnya satu SGD itu emang memahaminya tuh seperti ini, jadi nggak ada anomali gitu loh, nggak beda-beda gitu. Terus misalnya nih yang duduk, berbaring, diceknya apa? Pertama plantar fleksi itu seperti ini, terus dorsofleksi itu ke belakang. Nanti
disuruh pasiennya secara aktif. Terus habis itu pronasi keluar, terus supinasi ke dalam gitu. Terus habis itu baik pemeriksaannya sudah selesai, terus habis itu bilang ke pasien, baik Bapak pemeriksaan sudah selesai, Bapak boleh menggunakan pakaiannya kembali, saya cuci tangan, dan Bapak boleh kembali ke meja pemeriksaan. Tuh, jangan lupa cuci tangan habis pemeriksaan. Terus habis itu diinterpretasikan pada pasien, baik Bapak hasil pemeriksaannya, kalau misalnya nggak ada ya udah nggak ada keterbatasan gerak pada alat gerak Bapak bagian panggul, lutut ataupun bagian ankle-nya atau bagian tumit, tidak ada masa deformitas dan lain-lain. Kalau misalnya ada keterbatasan ya disampaikan, itu aja. Udah selesai. Kalian mulai nggak? Oh iya mas, sebenarnya saya khawatir aja kalau misalnya kayak plantar fleksi itu kan kayak gini. Nah, Kalau saya pribadi plantar fleksi itu kesakitan gitu mas. Tapi Oh, iya. kalau pembandus nanti udah dijamin pasti aman. Kalau misalnya sakit pun nanti berarti jadi emang jadi skenario-nya mereka. Oh, Jadi gitu, biasanya kita kan probandus dari anak-anak teaternya isi kan. Jadi anak-anak isi itu emang sering acting itu buat jadi probandusnya OSC.